Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pada pagi itu, sinar mentari menembus celah-celah dinding papan rumah sederhana yang terletak di ujung desa. Suara ayam berkokok bersahutan dengan suara ibu-ibu yang sibuk menyapu halaman. Di rumah kayu beratap seng yang mulai berkarat itu, seorang anak kecil berumur sekitar 11 tahun tergesa-gesa merapikan seragam sekolahnya. "Budi, jangan lupa sarapan dulu, Nak," seru Bu Indah dari dapur sambil menuangkan nasi ke piring. "Iya, Bu," jawab Budi, sembari mengancingkan kemejanya yang kerap melorot karena kancing paling atasnya merasa kesempitan. Bocah kelas 5 SD itu berlarian menuju ruang makan dengan rambut belum disisir dengan rapi. Matanya masih sedikit mengantuk, tapi senyumannya mengembang saat melihat ibunya sudah menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur dadar. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Itu adalah Panji, kakak dari Budi. Baru saja kembali dari ladang. Tubuhnya tinggi dan tegap, kulitnya legam terbakar matahari. Di usia 21 tahun, Panji sudah menjadi tulang punggung bagi keluarganya sejak ayah mereka meninggal 5 tahun silam. Ia bekerja di ladang milik Pak Wahwi, juragan tanah di desa yang dikenal kaya dan juga dermawan. "Assalamualaikum," seru Panji sembari melepas topi capingnya. "Waalaikumsalam, Mas," sahut Budi sambil berlari menghampiri kakaknya. Dengan lugu dan juga penuh hormat, ia mencium tangan Panji. Panji pun tersenyum mengacak rambut adiknya. "Wah, rajin banget hari ini. Udah siap sekolah?" "Udah dong, Mas. Itu, Mas, nasi goreng buatan ibu enak banget loh." "Iyalah, masakannya ibu itu kan selalu juara," balas Panji sambil duduk dan ikut menyantap sarapan. Keringat masih menempel di leher dan dahinya, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Bu Indah, wanita berusia 50 tahun, duduk di samping mereka. Wajahnya tampak lelah tapi penuh kebahagiaan. Bu Indah bekerja sebagai buruh cuci di rumah Bu Nyai, istri dari Pak Ustadz yang rumahnya berada di tengah desa. Meski penghasilannya tak seberapa, Bu Indah tak pernah mengeluh. Hidup mereka memang pas-pasan, tapi keluarga mereka hangat. Rumah sederhananya itu penuh dengan canda dan juga tawa, terutama kalau Panji dan Budi sedang bercanda atau malah saling goda sampai berantem kecil. Bud, ini buat jajan ya di sekolah," kata Panji sambil menyelipkan uang ke dalam saku adiknya. Budi melirik ibunya sebentar. "Loh, Mas, tadi kan aku udah dikasih sama ibu." "Udah, ini tambahan dari aku, gak apa-apa. Ya, buat traktir teman kamu juga boleh lah," ucap Panji sembari mengedipkan mata. Bu Ida hanya tersenyum melihat kekompakan kedua anaknya. Meski kadang suka ribut karena hal sepele, seperti rebutan sandal atau siapa yang harus nyapu halaman duluan, Panji dan Budi selalu cepat baikan. Kedekatan mereka membuat hati Bu Indah merasa tenang, meski hidup mereka penuh dengan perjuangan. Tetapi, dengan hadirnya dua anak mereka, Bu Indah begitu merasakan keluarga yang penuh hangat dan juga sangat besar.
Setiap hari Panji bekerja sejak subuh. Biasanya kadang ia berangkat jam 4 pagi dan baru pulang menjelang siang. Ladang Pak Wahoy luasnya tak main-main. Tapi karena kerja kerasnya, Panji baru saja mendapatkan kenaikan gaji. Uangnya tak pernah ia pakai untuk foya-foya. Sebagian besar diserahkan ke ibunya, dan sebagian lagi ditabung diam-diam untuk masa depan dari Budi. "Mas Panji, nanti kerja lagi?" tanya Budi saat mereka berjalan menuju jalan desa. Panji mengantar adiknya ke gerbang sekolah sebelum kembali ke ladang. "Enggak, hari ini libur. Juragan bilang ladangnya mau disemprot pestisida. Jadi ya kita disuruh istirahat dulu." "Wah, asyik dong mas. Berarti nanti bisa bantuin Budi ya bikin layangan nanti sore," seru Budi dengan semangat. Panji pun tertawa saat itu. "Ya sudah, oke lah. Tapi kamu jangan main sampai maghrib lagi ya. Ibu kemarin udah ngomel-ngomel tuh gara-gara kamu pulang nyeker." "Hehe, iya mas, soalnya lupa waktu. Tapi seru banget loh main sama Genta sama Rama di sawah," saut Budi dengan malu-malu. Panji pun hanya menggelengkan kepala saat itu. Dasar bocah." Singkatnya, sesampainya di sekolah, Budi berlari kecil menuju gerbang, melambaikan tangan kepada kakaknya saat itu. Panji berdiri sejenak melihat adiknya masuk ke dalam kelasnya, lalu berjalan kembali ke rumahnya. Hari itu ia berniat untuk membantu ibunya mencuci pakaian Bunyai. Meski Bu Indah sering melarang Panji untuk ikut kerjaan rumah, Panji tetap saja suka mencuri-curi waktu untuk meringankan beban dari ibunya. "Udah bu, gak apa-apa. Lagian kan pupung aku lagi free. Jadi ya bisa sekalian bantu-bantu ibu." Singkatnya, pada sore harinya seperti janji dari mereka tadi, Panji dan Budi pun kini sudah duduk di pekarangan rumah, memotong bambu tipis untuk membuat rangka layangan. Mereka saling melempar candaan tertawa terbahak ketika layangan buatan mereka gagal terbang dan malah menyangkut di pohon pisang belakang rumah. "Ini salah kamu sih Bud. Tadi kan aku bilang pakai plastik bekas bungkus mie. Kamu malah pakai kertas koran," protes Panji sambil memanjat pohon. "Kertas koran tuh kan lebih estetik mas. Kamu gak ngerti seni sih," balas Budi dengan gaya sok seniman. Panji turun dengan layangan rusak di tangan. Estetik apanya coba? Ini mah estetik nyangkut di dahan," jawab Panji saat itu. Ibu mereka hanya bisa tertawa kecil dari dalam rumah mendengar kegaduhan dua anaknya saat itu. Baginya suara itu adalah nyanyian paling indah yang bisa ia dengar setiap hari. Di tengah kesederhanaan, cinta dalam keluarga kecil itu mengalir dengan deras, menjadi pengikat kuat dalam segala keterbatasan. Ketika malam tiba, lampu minyak pun dinyalakan di rumahnya. Rumah mereka memang belum dialiri listrik karena berada di pinggiran desa. Panji duduk di lantai sambil membajat kaki ibunya yang pegal-pegal. Sementara di sudut lain, Budi sibuk menulis PR sambil sekali mencoret-coret gambaran layangan impiannya di buku tulis. "Bu," ucap Panji dengan pelan, "kalau nanti aku punya uang lebih ya bu, aku pengen beliin ibu mesin cuci bu, biar gak capek ngocek terus." Bu Indah menatap anak sulungnya dengan mata berkaca. Ia tak menjawab, hanya mengangguk dan juga tersenyum. Bagi Bu Indah, doa anak-anaknya lebih dari cukup untuk menghapus segala lelah. "Gak usah nak. Lagian kan rumah kita juga belum ada listrik. Ya maksud aku kan gini loh bu. Nanti kalau kita sudah, ya kalau aku udah punya uang banyak gitu bu, udah bisa perbaiki rumah. Ya intinya nanti aku pengen sekali deh
beliin mesin cuci buat ibu. Iya, ibu aminkan ya doa kamu. Sementara itu di luar rumah, suara jangkrik di malam hari pun sudah mulai terdengar. Langit malam di desa itu penuh bintang. Angin sepoi membawa harum tanah dan rumput yang basah oleh embun. Di desa kecil itu, di rumah yang tak besar tapi penuh kehangatan, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang saling menyayangi sepenuh hati. Keesokan harinya saat itu, langit begitu cerah. Tepatnya setelah bel pulang sekolah berbunyi, Budi berjalan bersama dua temannya, Genta dan juga Rama. Mereka melewati jalan setapak menuju arah belakang desa. Hutan kecil yang mereka lewati biasanya jadi jalan pintas ke rumah masing-masing. Tetapi kali ini, mereka sengaja memperlambat langkah. Di tengah perbincangan soal layangan buatan kemarin sore, mata Budi menangkap sesuatu melayang tinggi di udara saat itu. Tuh lihat, seru Budi sambil menunjuk ke arah langit. Genta pun memicingkan mata. Wah, layangan putus. Kayaknya yang kemarin kita bikin ya, ujar Rama dengan semangat. Layangan itu melayang-layang tak tentu arah, ditiup angin lalu perlahan turun dan menyangkut tepat di atap sebuah rumah tua. Ketiganya saling pandang. Rumah itu berdiri di ujung jalan setapak, terhalang semak dan juga pohon-pohon bambu liar. Dindingnya kusam penuh tambalan papan, dan atapnya sebagian sudah lapuk. Rumah tua itu dikenal dengan sebutan rumah Belanda, karena memang bentuk arsitekturnya yang berbeda dari rumah-rumah di desa. Wah, serem juga ya, kata Genta agak ragu. Tapi layangannya nyangkut di situ, Gen, kata Budi tetap penasaran. Rama pun menunjuk ke sekitar. Yaudah, kita cari kayu panjang aja ya, ambil terus langsung pulang. Oke, gas. Budi dan Genta pun langsung menyebar mencari kayu yang cukup panjang saat itu. Dan ketika saat mereka berusaha menggapai layangan yang tersangkut di atap, terdengar suara serak dari balik semak. Anak-anak, jangan main di situ. Mereka pun sontak kaget. Dari arah belakang rumah muncul seorang lelaki tua menggunakan sarung dan juga baju lusuh. Rambut dan jenggotnya putih semua, matanya tajam meski tubuhnya sudah bungkuk. Itu adalah kakek Apung. Kakek Apung, gumam Rama. Sudah kubilang dari dulu loh, jangan main dekat rumah ini. Sudah, pulang sana, cepat, bentak kakek Apung saat itu. Mereka bertiga langsung memunguti tas mereka yang tadi dibuang ke tanah dan berlari tanpa banyak bicara. Nafas mereka ngos-ngosan ketika sampai di jalan desa. Budi masih menoleh ke belakang. Sia-sia banget ya. Padahal tinggal sedikit lagi dapat layangannya. Lumayan kan, bisa buat main nanti sore. Udahlah Bud, tempatnya kan serem juga. Lagian orang tua di kampung kan juga sering. Kata mereka, rumah itu angker, sahut Genta. Iya loh Bud, katanya dulu tempat itu tuh rumah bekas orang Belanda. Ya gitu deh. Tapi yang bikin serem tuh katanya ada yang jagain. Selain kakek Apung, ada yang gak kelihatan loh sama mata orang biasa, tambah Genta dengan pelan sembari membisikkan dengan menakut-nakuti Budi. Budi tak berkata apa-apa. Di dalam hatinya rasa penasaran malah semakin besar saat itu. Singkat cerita, pada malam harinya, suasana desa tenang seperti biasa, tapi langit berubah mendung saat itu. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Di satu jalan kecil dekat rumah tua peninggalan Belanda itu, sepasang muda-mudi tengah mengendarai sepeda motor. Mereka berdua tampak bersenang-senang tertawa-tawa kecil.
tidak menyadari bahwa mendung di atas mereka sedang menyimpan sesuatu. Mereka berdua saat itu sedang asik berpacaran. Dan benar saja, 5 menit mereka sedang senang-senang. Hujan pun turun deras. Mereka memutuskan menepi. Jalan sempit itu tak punya tempat berteduh selain rumah tua yang kini terlihat menyeramkan dalam gelap malam. Mereka pun memandang rumah itu dengan ragu. Aduh, kita berteduh di situ aja ya, ujar si perempuan sambil menggenggam lengan pacarnya. Rumah kosong ini, jawab lelakinya. Ya iyalah, daripada basah kuyup. Ya udah deh, ayo. Akhirnya mereka pun menepi dan berhenti di depan rumah tua itu. Angin malam meniup dedaunan dan pintu rumah tampak bergoyang, seperti mengajak masuk saat itu. Mereka pun berucap saat itu, permisi, beberapa kali, namun tak ada jawaban. Karena semakin malam dan dingin yang makin menusuk, serta hujan yang tak reda, saat itu si pria pun mencoba mendorong pintu. Tentu mengejutkan, pintu itu ternyata langsung terbuka dengan perlahan, menimbulkan suara decit yang panjang. Kengkit. Dengan kaki ragu mereka pun masuk. Ruangan itu gelap dan juga lembab. Bau tanah dan kayu tua menyeruak di hidung. Mereka duduk berdua di pojok ruangan mencoba mengeringkan pakaian sambil bercengkrama. Namun semakin lama mereka di dalam, suasana semakin berubah. Dari pojok rumah seperti terdengar suara-suara pelan. Bisikan yang tak jelas seperti si perempuan ini semakin menggenggam erat tangan pacarnya. Sayang, kamu dengar itu gak? Apa sih? Gak ada deh. Itu suara kayak orang nyanyi loh. Kamu paling halu. Sudahlah, gak usah digubris. Namun perlahan suara itu kini semakin jelas. Dan tiba-tiba saat itu, lampu motor yang terparkir di luar rumah tiba-tiba menyala sendiri. Padahal kunci ada di saku si pria. Lalu pintu yang tadi terbuka perlahan tiba-tiba menutup sendiri dengan bunyi yang sangat keras. Brak. Sayang, apa itu? Kok pintunya tutup sendiri? Udah, paling angin. Di dalam cerita terdengar, tapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah malam yang menyeramkan itu, benar-benar sudah tidak ada yang tahu lagi dengan keadaan mereka berdua. Kini singkatnya pada pagi harinya, kakek Apung pun bangun lebih awal dari biasanya. Ia seperti punya firasat aneh. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan setapak menuju rumah tua yang sudah lama ia jaga. Entah kenapa ia selalu merasa ada sesuatu di rumah itu yang tak boleh diganggu. Saat sampai di depan rumah, kakek Apung pun tertegun. Di sana berdiri satu unit sepeda motor, masih menyala lampunya, tapi tak ada siapapun. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mencoba membukanya, tapi pintu sudah terkunci rapat. Wajahnya murung saat itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah ada lagi yang main kesini malam-malam, gumamnya saat itu. Ia pun melangkah perlahan menjauh, sambil menggenggam tas kecil yang tertinggal di dekat sepeda motor. Isinya hanya 2 jaket dan juga sebuah ponsel yang sudah mati. Kini hari itu pun, kabar tentang motor yang ditemukan di depan rumah tua itu tersebar di desa. Warga berbondong-bondong datang. Polisi desa pun segera dipanggil, tapi rumah tua itu tetap tertutup rapat. Tidak ada bekas orang masuk, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun 2 sejoli itu kini tak pernah ditemukan. Budi yang mendengar cerita itu dari ibunya pun hanya bisa terdiam. Di hatinya perasaan bersalah menjadi muncul. Ia sempat masuk ke rumah itu dan kini
ada orang yang lenyap di tempat yang sama. Jangan-jangan rumah itu memang bukan rumah biasa. Gumamnya pelan saat malam tiba. Di dalam kamar mungil yang hanya diterangi cahaya lampu minyak. Dan entah kenapa malam itu, Budi bermimpi sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tentang pintu yang terbuka sendiri dan juga suara anak kecil menangis di balik jendela rumah tua itu. Pada malam itu, langit gelap tak berbintang. Suasana desa yang biasanya tenang terasa mencekam di kamar kecil tempat Budi tidur bersama kakaknya. Angin malam berdesir lewat celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Budi menggeliat dalam tidurnya, wajahnya mengerut, tubuhnya berkeringat. Dalam mimpinya itu, ia kembali berdiri di depan rumah tua peninggalan Belanda itu. Tapi kali ini ia sendirian, tanpa Genta dan juga Rama. Layangan putus yang kemarin tersangkut di atap itu tampak melayang pelan turun ke halaman depan rumah, seakan menggoda. Ujung talinya seperti menunjuk ke arah Budi. Tanpa pikir panjang, Budi berlari mengikuti arah layangan itu. Ia kembali mengambil sebatang galah panjang dari bawah pohon dan mencoba untuk meraihnya. Saat berhasil menjatuhkan layangan itu ke tanah, kakinya melangkah ke dekat jendela rumahnya saat itu. Dari arah salah satu kamar, terdengar suara isakan pelan. Budi mendekat mengintip lewat kaca yang berdebu. Di dalam tampak sosok anak kecil duduk membelakangi pintu saat itu. Tubuhnya menggigil, baunya naik turun seperti menangis. "Dek, kamu kenapa?" panggil Budi dengan pelan. Suaranya terdengar lirih dalam mimpi itu. Anak itu berhenti menangis dan perlahan ia pun menoleh. Dan saat menoleh, wajahnya ternyata hancur lebur. Mata sebelahnya keluar, kulit pipinya koyak hingga memperlihatkan tulang rahang, dan mulutnya tersenyum mengerikan dengan darah menetes perlahan. Budi yang melihatnya pun langsung menjerit dengan keras. Tubuhnya terjungkal ke belakang dan ia langsung terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Ia memandangi sekeliling kamar yang sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar. Panji tidur membelakanginya, mendengur dengan pelan saat itu. Beruntung hanya mimpi. Budi pun menelan ludah. Ia ingin menangis tapi menahannya. Ia tak ingin kakaknya bangun dan tahu bahwa ia habis bermimpi hal mengerikan itu. Perlahan ia pun menarik selimutnya dan memejamkan mata kembali dan memaksa dirinya tidur meski detak jantungnya belum juga tenang. Pagi harinya Budi duduk di lantai dapur, menyantap sarapan nasi goreng buatan dari Bu Indah. Saat itu Panji duduk di dekatnya sambil mengikat tali sepatunya, bersiap menuju ladang milik Pak Wahwi. "Budi, ibu dengar kamu kemarin main dekat rumah tua itu lagi ya?" tegur Bu Indah sambil menyiapkan bekal. Budi mengunyah pelan, menunduk. Ia tak tahu harus menjawab dengan apa. Panji pun menatap adiknya dengan serius saat itu. "Bud, jangan main-main ke situ lagi ya. Dengar, itu tempat angker loh. Udah banyak yang bilang kamu mau kenapa-napa." "Iya mas." "Ya, sudah. Ya, ikutin kata mas dan ibu," jawab Budi dengan pelan, meski dalam hatinya masih tersimpan rasa penasaran. Setelah pamit, Budi pun berangkat ke sekolah. Hari berjalan seperti biasa saja hingga akhirnya sepulang sekolah, ia dan teman-teman kampungnya berkumpul di lapangan rumput. Kali ini mereka bermain petak umpet. Jumlahnya lebih banyak daripada kemarin. Selain Genta dan Rama, ada anak-anak perempuan seperti Sari dan juga Lina, juga beberapa bocah yang lainnya. Petak umpet dimulai dan Budi pun langsung mencari tempat ngumpet. Tanpa pikir panjang, ia lari ke belakang rumah tua itu, ke sisi yang menghadap kamar tempat ia pernah mengintip di dalam mimpi. Di sini aja.
Pasti gak bakal ketemu, gumamnya sendiri, sembunyi di balik semak lebat yang menutup sisi tembok. Ia jongkok memeluk lutut dan menunggu. Waktu berjalan, hingga sampai langit perlahan berubah menjadi jingga. Dan suara azan maghrib dari masjid pun terdengar sayup dari kejauhan. Di sisi lain saat itu, Genta, Rama, dan juga anak-anak lain mulai panik. Permainan sudah lama selesai dan Budi belum muncul juga. Mereka semua pun menyebar mencarinya. Budi, Bud, ini udah sore loh Bud. Ayo keluar, teriak Genta dengan keras. Mereka semua yakin Budi bersembunyi di dekat rumah tua itu. Tapi saat mereka mendekat, tidak ada siapa-siapa, bahkan semak tempat Budi tadi sembunyi kini telah kosong. Loh, kok nggak ada sih? Aku yakin banget loh, tadi dia tuh ada di sini, kata Genta dengan panik. Sementara itu tak ada yang pernah tahu saat Budi sedang bersembunyi dari balik celah semak. Saat itu tangan kecil pucat menjulur dengan keluar. Menjengkram bahunya, ia pun menoleh. Dan saat menoleh, ternyata sosok anak kecil dengan wajah yang persis seperti dalam mimpi berdiri di belakangnya. Dan sebelum sempat berteriak, mulut Budi sudah tertutup. Dan tubuhnya diseret perlahan ke dalam lubang kecil di bawah rumah tua itu. Menembus celah lantai lapuk, hening dunia Budi pun kini menjadi gelap seketika. Sementara di rumahnya Bu Indah, suasana mendadak panik ketika anak-anak datang berbondong-bondong. Budi nggak ada Bu, seru Genta. Nafasnya memburu saat itu. Panji yang baru pulang dari ladang pun mendengar suara ramai langsung menghampirinya. Ada apa ini? Ada apa? Apa maksud kalian? Budi mana? Kok nggak ada? Tanya Panji dengan tegas. Kami tadi main petak umpet Mas. Terakhir Budi ngumpet dekat rumah Belanda itu. Tapi sekarang gak ketemu. Wajah Panji langsung tegang saat itu. Ya Allah Budi. Bu Indah pun memucat. Panji, cari adikmu sana sekarang juga. Cepat. Jangan-jangan dia kenapa-napa loh. Tanpa banyak bicara saat itu, Panji pun langsung berlari, diikuti beberapa warga yang mendengar keributan saat itu. Mereka menyisir sekitar rumah tua itu dengan senter dan juga obor. Suara teriakan memanggil Budi menggema kemana-mana. Namun hingga malam menjelang tak ada satupun jejak. Kakek Apung yang mendengar kegaduhan dari rumahnya, ia pun datang mendekat. Wajahnya langsung berubah saat mendengar Budi hilang di sekitar rumah peninggalan Belanda itu. Wah, gawat ini. Gawat, gumam kakek Apung. Cepat, semua kembali ya. Jangan ada yang lama-lama di sini malam hari. Kalau memang anak itu diambil penghuni rumah itu, kita harus cari cara lain, katanya dengan suara tegas. Panji mendekati kakek Apung, matanya berkaca-kaca. Kek, tolong kek, itu adik saya kek. Kakek Apung pun menatap langit yang kini mendung. Yowes, besok saja, saat pagi ya, kita akan coba cari cara. Tapi jangan harap yang hilang dari rumah itu bisa kembali dengan utuh. Dan malam itu pun desa yang biasanya damai berubah menjadi penuh kecemasan. Di sudut gelap rumah tua itu, di bawah lantai yang tak terjangkau oleh manusia, suara isak tangis samar terdengar, seperti suara anak kecil yang menangis minta pulang. Di rumahnya tangisan Bu Indah pecah tak terbendung malam itu. Di dalam rumah yang hanya diterangi lampu temaram, tubuhnya gemetar, matanya sembab dan nafasnya berat. Ia duduk bersimpu di ruang tamu sambil terus memandangi pintu, seakan berharap Budi tiba-tiba muncul dan berlari ke pelukannya. Namun harapan itu tetaplah tinggal harapan. Anak bungsunya belum ditemukan sejak sore tadi.
Budi, pulang nak, pulang ya Allah Budi. Kamu kemana? Ucapnya sembari tangisnya pecah lagi, histeris, hingga membuat beberapa tetangga yang datang hanya bisa mengelus punggung dan mencoba menenangkannya. Bu, sing sabar bu, sing sabar yo. Budi insya Allah pulang bu, kalau masih ada jalannya. Panji berdiri kaku di sudut ruangan saat itu. Ia menatap ibunya yang hancur dengan dada sesak. Malam itu rasa bersalah, marah dan cemas bercampur jadi satu. Ia tak sanggup hanya menunggu sampai siang. Waktu terlalu kejam saat seseorang yang kau cintai tak diketahui rimbanya, terlebih di tempat seseram itu. Akhirnya tanpa banyak bicara saat itu, Panji pun mengambil jaketnya, menyalakan senter. Lalu ia berjalan cepat keluar rumah. Ia tahu ia harus kemana. Kali ini langkahnya akan menuju ke rumah punggung tua di pinggir hutan. Itu adalah tempat tinggal kakek Apung, satu-satunya orang yang masih menjaga rumah tua peninggalan Belanda itu. Setibanya di sana, Panji pun mengetuk pintu pelan kayu itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Dok, dok, dok. Permisi. Kek. Ini Panji, kek. Dok, dok, dok. Permisi. Tolong buka, kek. Setelah menunggu cukup lama, beberapa detik kemudian pintu itu pun terbuka perlahan, memperlihatkan sosok tua berjubah hitam, berwajah keriput dengan mata yang dalam. Kakek Apung berdiri di ambang pintu memandang Panji tanpa sepatah kata. Pandangan matanya tajam penuh tanda tanya. Kek, saya mohon kek. Saya tidak sanggup lihat ibu terus menangis begitu kek. Tolong bantu saya. Malam ini juga saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi kek. Kemana adik saya dibawa? Ujar Panji, suaranya nyaris bergetar. Kakek Apung pun tidak langsung menjawab. Ia mundur perlahan memberi isyarat agar Panji masuk. Di dalam rumahnya yang gelap dan juga penuh bau dupa, Panji duduk di depan tungku api kecil. Kakek Apung duduk berhadapan dengannya saat itu. Kau tahu Panji, itu bukan rumah biasa. Itu disebut rumah kematian. Panji menelan ludah. Tapi kenapa harus Budi kek? Dia kan cuma anak kecil kek. Dia gak tahu apa-apa. Kakek Apung pun menarik nafas panjang. Matanya menerawang jauh saat itu. Pemilik rumah itu adalah makhluk yang haus akan jiwa. Ia sudah lama terkurung di antara dunia manusia dan juga arwah. Rumah itu menjadi wadahnya. Siapapun yang melangkah masuk tanpa izin, yang menunjukkan ketidakhormatan, maka bisa menjadi tumbal. Tapi kek, Budi kan gak masuk ke dalam rumahnya. Seru Panji hampir putus asa. Tidak harus masuk. Kadang cukup niat, cukup dekat saja, cukup memandang terlalu dalam. Dia sudah dipilih. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh ingin menjemputnya kembali, kita bisa saja mencoba. Tapi aku tidak menjamin kau akan pulang utuh. Bahkan untuk membawa jasadnya pun bisa mengorbankan nyawamu sendiri. Panji menunduk saat itu. Tapi kek, saya mohon kek. Meskipun dia sudah mati, saya ingin ibu bisa memakamkannya kek. Mendoakannya. Jangan biarkan dia jadi jiwa yang terjebak di dalamnya kek. Kakek Apung bangkit perlahan. Ia mengambil sebatang tongkat kayu yang ujungnya diberi ukiran, lalu menarik sebuah kain putih dari rak tua. Ia pun menyerahkannya pada Panji. Bungkus ini di tanganmu. Jangan lepas.
Kalau sampai kain ini terjatuh, maka kau akan terseret bersama arwah-arwah yang dikurung di sana. Panji pun mengangguk. Mereka keluar dari rumah. Di malam hari itu, malam yang penuh dingin, bulan bertutup awan. Angin berembus kencang seolah tahu akan ada pertarungan antara hidup dan juga mati. Dengan langkah perlahan mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah tua itu. Setiap langkah terasa berat. Aroma anyir menyambut mereka dari kejauhan. Rumah itu berdiri sunyi seperti biasa, tapi malam ini terasa berbeda, lebih hidup, seolah sadar ada yang mendekat. Kakek Apung menggenggam tongkatnya dengan erat. Matanya tak berkedip saat itu. Saat kita masuk, jangan menoleh ke suara-suara yang memanggil. Jangan menjawab. Dan apapun yang kau lihat, jangan teriak, bisiknya. Panji mengangguk dengan wajah tegang saat itu. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan, seolah menyambut mereka. Di dalam udara sangat dingin dan juga pengap. Dinding-dinding rumah tampak berlumut, dan lorong-lorongnya sangat gelap. Mereka melangkah pelan. Suara tangisan anak kecil mulai terdengar samar dari salah satu kamar. Budi, jangan berisik, bisik kakek Apung dengan tajam. Panji pun langsung membekap mulutnya. Tangisan itu semakin dekat. Mereka tiba di depan kamar itu. Kamar yang sama dari mimpi Budi. Pintu pun terbuka sedikit di dalam kamar itu. Tampak seorang anak kecil duduk membelakangi pintu. Tubuhnya menggigil. Panji pun maju perlahan saat itu. Budi, Bud, tanyanya dengan lirih. Anak itu menoleh dengan wajahnya sudah utuh. Budi, itu Budi. Tapi matanya kosong saat itu, tidak mengenali Panji. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak seperti bayangan. Samar. Ia mencoba bicara tapi mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Dia tidak bisa kembali sendiri. Dia harus dipanggil dengan nama pemberian ibumu, nama waktu lahir, bisik kakek Apung. Panji pun mengangguk. Ia mendekat sambil berlutut. Bagas Budi Pratama, ini Mas Panji. Ayo pulang. Ayo. Tiba-tiba seluruh rumah pun bergemuruh. Suara-suara menyeramkan berdengung dari seluruh penjuru. Dinding bergetar, lampu gantung yang sudah lama mati mendadak menyala sendiri. Dari sudut ruangan, bayangan hitam besar muncul. Matanya merah menyala saat itu. Kakak Apung pun membentangkan tongkatnya, membacakan doa-doa dan juga mantra-mantra. Sosok itu meraung menggapai ke arah Budi. Tarik dia sekarang, cepat, tarik, teriak kakek Apung saat itu. Panji pun mengulurkan tangan. Budi memegangnya. Tubuhnya berat seperti tertarik dari dua arah. Sosok hitam itu pun melompat ke arah mereka. Dan tongkat kakek Apung menghantam tanah dengan keras-keras. Cahaya terang pun muncul saat itu. Dan kini semuanya kembali menjadi gelap. Saat Panji membuka mata, ia sudah berada di luar rumah tua itu. Tubuhnya tergeletak di rumput. Di sampingnya kakek Apung pun duduk terengah. Dan di pelukannya tubuh kecil Budi, kaku, dingin namun utuh. Budi telah kembali, tapi tak bernyawa. Tapi dia telah kembali. Panji pun memeluk jasad adiknya sembari menangis terisak. Sedangkan kakek Apung memandang langit. Setidaknya jiwanya sudah bebas, ujar kakek Apung dengan pelan. Dan malam itu pun rumah tua itu mengeluarkan suara retak, seolah satu jiwanya telah pergi. Dan sejarah gelapnya perlahan mengupas, tapi hanya untuk malam itu saja, karena di dalamnya masih banyak jiwa-jiwa yang tersesat dan juga terjebak akibat rasa yang tidak hormat dan juga
keserakan dari penunggu rumah Belanda itu. Singgahnya pada keesokan harinya, pagi itu mendung menggantung, langit seolah ikut berduka. Di halaman rumah, jenazah Budi telah dibaringkan dalam kain kafan putih, siap dibawa ke pemakaman. Bu Indah sang ibu pun duduk bersimpuh di samping jenazah anak bungsunya. Tangannya menggenggam erat kain kafan itu, seakan enggan melepas. Tangisnya pecah menggema di antara suara doa-doa yang dibacakan pelan oleh para tetangga. Maafkan ibu ya nak, ibu gak bisa jagain kamu baik-baik. Panji berdiri di belakangnya, memandang jasad adiknya dengan mata sembab. Hatinya remuk, tapi setidaknya adiknya telah kembali. Tidak lagi hilang tanpa jejak, tidak lagi menjadi bagian dari kegelapan rumah itu. Prosesi pemakaman pun dilakukan dengan cepat. Warga desa yang sebelumnya hanya berani membicarakan rumah tua itu dalam bisik-bisik, kini berdiri mengelilingi liang lahat dengan wajah-wajah serius dan juga penuh doa. Beberapa ibu menangis dengan pelan, sebagian bapak hanya menunduk dalam diam. Beberapa hari setelah pemakaman, singgahnya Panji bersama para tetua desa, termasuk kakek Apung pun berkumpul untuk membahas masa depan rumah tua itu. Mereka sepakat bahwa rumah tersebut bukan lagi tempat biasa, karena sudah banyak nyawa yang menjadi korban. Dan kini dengan gotong royong, mereka memasang pagar keliling rumah tua itu. Kayu-kayu besar ditancapkan di cat hitam, dan di setiap sudutnya diberi tanda dengan kain merah dan juga dupa. Di gerbangnya mereka memasang sebuah papan kayu besar dengan tulisan, "Tempat keramat, dilarang masuk. Jangan mencari dan jangan pernah memanggil." Sejak hari itu pun, anak-anak di desa tak pernah lagi bermain ke arah rumah tua itu. Namun meski rumah tua itu telah dibakari dan diberi peringatan, kisah-kisah anehnya pun tak pernah benar-benar berhenti. Kadang ada juga tukang-tukang sayur yang lewat subuh-subuh melintasi jalan, ataupun pedagang-pedagang bakso di malam hari yang masih sering melihat penampakan-penampakan. Bayangan-bayangan putih melayang di jendela lantai 2. Meski mereka tahu tak ada siapapun di dalam rumah itu. Kini rumah itu benar-benar tetap berdiri, tidak roboh, tidak juga runtuh. Kini rumah itu dianggap sebagai tempat keramat, bukan lagi sebagai rumah angker yang disebut-sebut sambil bercanda, tapi benar-benar tempat yang dihormati, ditakuti, dan juga dihindari. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Tentunya agar kita lebih berhati-hati dan lebih waspada terhadap apapun yang bukan tempat kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.